Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Septi Wijayanti. Now we are going to learn about chapter 1. It's about good morning, how are you? In English book, When English Rings a Bell. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang chapter pertama atau bab yang pertama, yaitu tentang good morning, how are you pada buku When English Rings a Bell. We will learn to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Nah, di sini kita akan belajar tentang to greet atau greeting, yaitu tentang menyapa. Yang kedua, to take leave or take leaving or parting. Jadi yang kedua itu kita akan belajar tentang berpamitan. Yang ketiga, to say thank you or thanking. Jadi kita belajar tentang berterima kasih. Dan yang terakhir, to say sorry or apologizing. Jadi meminta maaf. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang to greet or greeting. Jadi menyapa ya, tentang menyapa. Yang tentunya pada buku When English Rings a Bell. To greet or greeting. Apa sih greeting itu? Nah, greeting yaitu salam sapaan dalam bahasa Inggris ketika kamu bertemu dengan seseorang. Tentu pertama kali yang diucapkan adalah salam sapaan. Ungkapan ini diucapkan dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik serta sebagai penyambung silaturahmi antara satu sama lainnya. Paham ya? Greetings. Nah, di sini ada beberapa contoh greetings atau menyapa. Yang pertama itu ada good morning. Nah, apabila menyapa dengan sapaan good morning and the response is good morning. Jadi, apabila menyapa dengan kata good morning, kita menjawabnya good morning. If the greetings good day, the response is good day. If the greeting good afternoon, the response is good afternoon. And the last, if the greeting good evening and the response good evening. Nah, jadi untuk menyapa dan menjawab sapaan tersebut, ini kita menjawabnya dengan ungkapan yang sama ya. Nah, untuk artinya good morning itu selamat pagi, good day itu selamat siang dan tepat di jam 12. Good afternoon itu selamat siang, good evening itu selamat petang, sore atau malam. Oke, the first say good morning. Kita mengucapkan good morning atau selamat pagi saat kita bertemu atau menyapa seseorang pada jam 00 sampai jam 11:59. For example, good morning teacher, selamat pagi guru. Oke, the second, say good afternoon. Kita bisa menyapa dengan ungkapan good afternoon itu saat bertemu dengan seseorang atau menyapa seseorang pada pukul 12 sampai 17:59. For example, good afternoon Miss Yuli, selamat siang Ibu Yuli. And the last, say good evening. Untuk mengungkapkan sapaan dengan ungkapan good evening saat bertemu dengan seseorang atau menyapa seseorang, kita bisa menggunakan good evening pada pukul 18 sampai 23:59. For example, good evening Mr. Iskandar, selamat malam Bapak Iskandar. Oke, di sini ada 3 gambar yang mengungkapkan ungkapan greeting yang berbeda-beda. Pada gambar pertama, di situ terlihat gambarnya itu
pagi ya, karena matahari itu baru terbit. Berarti kita mengucapkannya good morning. Untuk gambar yang kedua, kita lihat matahari terik. Berarti itu menunjukkan siang. Atau kalau ingin menyapa, kita bisa menggunakan good afternoon. Dan yang terakhir, itu menunjukkan malam atau petang. Sehingga untuk menyapa kita bisa menggunakan good evening. Nah, di sini juga ada ungkapan greetings yang lainnya selain yang tadi good morning, good day, good afternoon, dan good evening. Nah, ini ungkapan yang bisa kita gunakan. Misalkan ada hi, responnya hi. Hello, and the response hello. How are you? I'm fine. How is life? How do you do? How is everything with you? How are you doing? Nah, yang itu semua mempunyai makna yang sama, yaitu apa kabar atau menanyakan kabar. Namun, pada responnya itu kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan how are you, kita bisa jawab I'm fine, I'm good, I'm great. How is life? How is life juga di sini tidak hanya menjawab not bad aja, bisa dengan fine juga, atau good juga, atau great gitu ya. Nah, untuk how do you do, ini kita jawabannya how do you do lagi. Ini digunakan pada saat kita menyapa seseorang dengan orang yang baru kita bertemu pertama kali, sehingga kita bisa menggunakan how do you do. How is everything with you? Itu sama saja seperti how is life, how are you? Nah, di situ juga ada how are you doing? I am very well, thanks. Ya, itu semua menanyakan tentang kabar. Dan yang terakhir, nice to meet you. Responnya nice to meet you too. Oke, untuk artinya hi artinya hi, hello artinya halo. Nah, untuk how are you, bagaimana kabarnya? Jawabannya baik-baik saja, I'm fine. Untuk how is life juga sama, bagaimana kabarnya? Not bad, baik saja, terima kasih. How do you do? Apa kabar? Selanjutnya, how is everything with you? Bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kabarnya denganmu? Jawabannya pretty well, thanks. Baik-baik aja, terima kasih. How are you doing? Bagaimana kabarmu? I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. Dan jawabannya nice to meet you too. Senang berjumpa denganmu juga. Di sini ada beberapa contoh dialog tentang greeting yang ada pada buku When English Rings a Bell. Ibu bacakan satu-satu ya. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi. Apa kabar? Good morning, Siti. How are you? Good morning, Mom. I'm fine, thanks. Selamat pagi, Siti. Apa kabar? Selamat pagi, Ibu. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Selamat pagi, Lina. Selamat pagi, Benny. Apa kabar? Good morning, Lina. How are you? Good morning, Miss Rita. I'm fine, thank you. Selamat pagi, Lina. Apa kabarmu? Selamat pagi, Bu Rita. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Nah, yang ini Ibu bacakan lagi ya, yang dua dialog ini. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I am very tired. I want to take a bath and then have dinner. Selamat malam, Ayah. Apakah kamu capek atau lelah? Selamat malam, Benny. Ya, aku merasa sangat capek. Aku ingin mandi dan selanjutnya ingin makan malam. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath.
and then have your dinner. Selamat malam Ibu, aku merasa capek dan lapar. Selamat malam Edo, tentu saja. Segera mandi, lalu makan malam. Oke, thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Septi Wijayanti. Okay, now we are going to learn about chapter 1. Good morning, how are you? In English book, When English Rings a Bell. Jadi, materi hari ini masih pada chapter pertama, yaitu Good morning, how are you? Pada buku When English Rings a Bell. We will learn to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. In this video, I would like to share about take leave. Jadi kita akan mempelajari 4 submateri yang ada pada buku ini. Namun materi yang akan dibahas pada video ini adalah to take leave or take leaving or parting, berpamitan. To take leave or taking or parting itu apa sih? Nah, ketika kita berpisah atau mengucapkan salam berpamitan dengan orang lain, nah ini yang disebut dengan leave taking. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan pada leave taking. Nah, ungkapan apa saja sih yang digunakan pada leave taking atau berpamitan? Ada good night, responnya good night, nice to see you, nice to see you too, it's nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, goodbye, bye, bye, bye bye, bye bye, see you later, see you tomorrow, see you, take care, you too. Yang artinya selamat tinggal, sampai jumpa, sampai ketemu besok, hati-hati jalan. Nah, untuk menggunakan good night, kenapa sih? Kan ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Kenapa sih good night itu tidak dipakai pada greeting? Nah, alasannya say good night when leave someone in the evening or before going to bed. Nah, di sini ada when leave, berarti bukan untuk menyapa, ya, tetapi berpamitan kepada seseorang. Waktunya mungkin pada pada malam atau sebelum tidur. Nah, mengucapkan selamat malam ketika akan meninggalkan seseorang pada malam hari atau sebelum tidur. For example, good night mom, have a nice dream. Selamat tidur ibu, semoga mimpi indah. Nah, pada buku When English Rings a Bell, di sini ada beberapa contoh dialog yang berkaitan dengan leave taking atau take leave. Ibu bacakan satu-satu ya. Goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal. Hati-hati ya, sampai bertemu lagi. See you later, see you, take care. Sampai jumpa lagi, sampai jumpa. Hati-hati. Good night, have a nice dream. Selamat malam, semoga mimpi indah.
Good night, have nice dream too. Selamat malam, semoga mimpi indah juga. Good night, Mom. Good night, dear. Good night, Dad. Okay, thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Sakti Wijayanti. Okay, today we are going to learn about chapter 1. It's about good morning, how are you? In English book, when English rings a bell. Nah, video kali ini masih pada chapter ke-1, Good morning, how are you? Pada buku When English Rings a Bell. We will learn to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Nah, kita akan belajar tentang menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Namun, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang to say thank you or thanking. Jadi, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu materi tentang berterima kasih. Apa sih to thank or thanking itu? Nah, thanking atau to thank artinya berterima kasih atau mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu atau telah menolong kita atau sudah baik kepada kita ya. Nah, ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan pada to thank or thanking. Ada apa aja sih? Nah, untuk mengekspresikan atau mengungkapkan berterima kasih, kita bisa menggunakannya dengan ungkapan thank you, thank you so much, thank you very much, thanks a lot, thanks, many thanks, thanks for helping me, thanks for your help. Nah, di sini ungkapan-ungkapannya itu berkaitan dengan berterima kasih. Nah, semuanya artinya terima kasih banyak, terima kasih telah menolongku, terima kasih atas bantuannya. Nah, bagaimana respon atau tanggapan atau bagaimana cara menanggapi ungkapan berterima kasih itu? Responding to thanking. Bisa dengan you are welcome, don't mention it, no problem, alright, dan never mind. Paham ya? Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah Ibu buat dan berdasarkan buku juga. Nah, di sini ada percakapan Sidki dan Laila. Sidki, Laila, may I borrow your dictionary? Laila, of course, Sidki. Here you are. Sidki, thank you. Laila, you are welcome. Nah, Ibu artikan ya. Laila, bolehkah saya meminjam kamusmu? Tentu saja, Sidki. Silakan. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada dialog lagi. Dialog antara Ana dan Ali. Ana, what are you doing, Ali? Ali menjawab, I'm finishing my homework. Ana, can I help you? Oh, thank you very much. Don't mention it. Apa yang sedang kamu lakukan, Ali? Saya sedang menyelesaikan PR-ku. Bolehkah saya membantumu? Oh, terima kasih banyak. Tidak perlu berbicara seperti itu, kata Ana.
Nah, di sini ada yang berdasarkan buku When English Rings a Bell. Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Morning, Edo. Okay, thank you. Selamat pagi, Pak Eri. Kelasnya sudah siap. Selamat pagi, Edo. Oke, terima kasih. Contoh lainnya lagi. Good afternoon, Miss Yudi. How are you? Hi, good afternoon, Lina. I'm good, thank you. Selamat siang, Miss Yuli. Apa kabarmu? Hai, selamat siang, Lina. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Septi Wijayanti. Selamat datang di kelas bahasa Inggris bersama Ibu Septi Wijayanti. Okay, we are going to learn about chapter 1. It's about good morning, how are you? In English book, When English Rings a Bell. Pada video kali ini, masih pada chapter ke-1 tentang good morning, how are you? Pada buku kelas 7 Bahasa Inggris, When English Rings a Bell. We will learn to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. In this video, I would like to share about to say sorry. Jadi pada chapter ini kita itu akan belajar tentang menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Namun, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang permintaan maaf, to say sorry or apologizing. Masih tetap pada buku Bahasa Inggris kelas 7, When English Rings a Bell. Yuk, kita simak. To say sorry or apologizing, apa sih to say sorry atau apologizing itu? Nah, apologizing or to apologize artinya meminta maaf atas kesalahan atau kehilafan kepada orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf dapat berarti menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan pada ungkapan permintaan maaf. Nah, untuk meminta maaf, kita bisa menggunakan sorry, I'm sorry, I'm so sorry, I'm really sorry, sorry it was my fault, forgive me, I do apologize, I apologize, pardon me, please accept my apology, sorry for my mistakes. Nah, itu adalah contoh ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk membuat permintaan maaf. Nah, Ibu juga akan membacakan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk menerima maaf. For example, that's alright, that's okay, it's alright, it's okay, it's fine, forget it, never mind, don't apologize, it doesn't matter, don't worry about it. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk menerima permintaan maaf.
Nah, di sini ada dua contoh ungkapan permintaan maaf. Ibu bacakan satu-satu ya. Nah, di sini ada percakapan Ahmad dan Imam. Ahmad, Imam, can you lend me your calculator? Imam, I'm sorry. Ahmad, I'm still using it. Ahmad, that's okay, Imam. Nah, Ibu artikan ya. Ahmad, Imam, bisakah kamu meminjamkanku kalkulatormu? Kata Imam, oh maaf Ahmad, saya masih menggunakannya. Nah, Ahmad menjawab, that's okay Imam. Oke, tidak apa-apa Imam. Nah, di sini ada satu dialog lagi yang Ibu ambil dari buku When English Rings a Bell. Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry, I'm late. Good afternoon. Okay, don't be late again next time, okay? Selamat siang, Mr. Gunawan. Mohon maaf, aku terlambat. Selamat siang. Oke. Jangan telat lagi ya. Lain waktu, oke? Nah, pada video chapter 1 kita itu sudah belajar tentang menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan yang terakhir itu meminta maaf. Jadi, mulai dari sekarang, from now on, I will always greet others when I meet them, say goodbye when I leave them, thanks others for doing good to me, say sorry when I make mistake. Jadi setelah kalian mempelajari video-video yang sudah Ibu sampaikan, mulai dari sekarang kita harus selalu menyapa kepada orang lain ketika kita bertemu dengannya. Yang kedua, harus mengucapkan atau harus berpamitan ketika kita akan meninggalkan seseorang. Selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Dan yang terakhir, say sorry when I make a mistake. Harus meminta maaf ketika kita berbuat salah. Siap? Oke. That's all. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Thank you for watching. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid Ibu yang terpelajar. Pada video kali ini Ibu akan membahas lanjutan dari chapter kedua pada buku When English Rings a Bell. Dan hari ini masih chapter 2. This is me. Okay, now we will learn to tell more information about ourselves. We will learn to tell our hobbies and what we like. Jadi, hari ini kita akan belajar untuk mengungkapkan informasi atau menceritakan informasi tentang diri kita ya. Nah, kita akan mempelajari tentang hobi dan apa kesukaan kita ya. Nah, pada buku halaman 30, Ibu akan membacakan salah satu contoh dari seorang murid yang memperkenalkan dirinya, di mana pada perkenalannya ia menyebutkan tentang hobi dan kesukaannya. Oke, kita mulai ya. Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you.
sekarang Ibu akan artikan dalam bahasa Indonesianya ya. Hai, saya Anissa. Saya adalah seorang murid dari SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. Hobi saya adalah memasak dan lari. Warna kesukaan saya adalah kuning dan biru. Snack kesukaan saya adalah pisang goreng. Senang bertemu denganmu. Nah, tadi pada perkenalan tersebut ada ucapan my hobbies are cooking and running. Nah, kenapa sih jadi my hobbies bukan my hobby? Terus kenapa juga ada are, nggak is? Nah, my hobbies are berarti itu menunjukkan hobinya itu bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, yaitu memasak dan lari. Nah, kalau misalkan kalian ingin menyebutkan hobinya itu hanya satu, berarti kalian bisa menuliskannya my hobby is. Nah, begitu ya. Selanjutnya tadi ada my favorite colors are yellow and blue. Nah, di sini colornya itu ada S-nya, berarti itu menunjukkan lebih daripada satu ya. Nah, ditambah juga are. Kenapa ditambah juga are? Karena warna kesukaannya juga lebih dari satu, yaitu warna kuning dan warna biru. Nah, di sini my favorite snack is fried banana. Nah, di sini kesukaannya hanya disebutkan satu. My favorite snack is fried banana. Berarti pakai is. Nah, kalau kalian ingin menyebutkan dua, berarti kalian bukan is, tapi are. My favorite snack are. Begitu ya. Pada halaman 32 ada latihan dan kalian hanya melengkapi saja. Nah, di sini ada hello, my name is, berarti kalian lengkapi dengan nama kalian sendiri. Selanjutnya, I am a student of, kalian tinggal melengkapi nama sekolah di mana kalian sekolah. Selanjutnya, ada I live in. Nah, di sini harus ingat ya, kalau in itu untuk kota. Kan sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya preposition in, on, at ya. Jangan sampai salah. Terus ada I like atau my hobby is atau my hobbies are. Nah, ini kalau misalkan my hobby is berarti hobinya hanya satu. Kalau my hobbies are berarti hobinya lebih daripada satu. Kalian bebas pakai yang mana, asal sesuai. Selanjutnya ada my favorite color is atau my favorite colors are jika warna yang kalian sukai itu ada lebih dari satu. Nah, selanjutnya my favorite food. Nah, kalau misalkan kalian menyebutkannya satu berarti pakai is. Kalau menyebutkannya lebih dari satu berarti pakai are. Dan terakhir, nice to see you atau boleh nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. In chapter 4, This is my world, we will learn to state things around us, animals around us, and public place around us. In this video, focus on things around us. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang things around us-nya saja. Things around us. Nah, pada gambar berikut ini ada benda-benda yang ada di sekitar kelas. Ibu bacakan satu-satu ya. A globe, bola dunia. A cupboard, sebuah lemari. A clock, sebuah jam dinding. A board, sebuah papan tulis. A picture, sebuah foto. An air conditioner, sebuah pendingin ruangan. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A wall, dinding. A floor, lantai. A book, sebuah buku. A table, sebuah meja. A chair, sebuah kursi. A desk, sebuah bangku.
Using article a or an. Penggunaan artikel a dan an. Contohnya, a book, an air conditioner. Nah, bagaimana sih cara membedakan penggunaan ini? A biasanya digunakan sebelum kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi huruf konsonan. For example, a book, a ruler. An biasanya digunakan sebelum kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi huruf vokal. For example, an air conditioner, an umbrella. Nah, di sini ada dua gambar. Yang satu gambar pensilnya hanya satu dan yang satunya lagi pensilnya itu ada 3. Nah, penggunaan ini jelas berbeda ya. Untuk yang 3 pensil, kita bisa menambahkan S di belakang benda tersebut. 3 pencils. A pencil. Nah, jelas 3 pencils yang ditambahkan S ini karena ini adalah lebih dari 1 sehingga ditambahkan S. Nah, kalau pensilnya 1, kita menggunakan a pencil. Kenapa tidak an pencil? Karena pensil itu dimulai oleh bunyi huruf konsonan, sehingga penggunaannya memakai a pencil. Nah, di sini ada beberapa gambar lagi. A sharpener, some bags, 5 books. A sharpener berarti bendanya ada 1. Some bags berarti ada beberapa tas, sehingga otomatis harus ditambahkan S karena lebih dari 1. Ini ada gambar buku dan bukunya itu ada 5. Jelas, ini lebih daripada 1 ditambahkan S. 5 books. Using have or has. Penggunaan have dan has. I, you, we, they. Kita menggunakannya have. Untuk she, he, it, penggunaannya has. I have, she has. Using do and does. I, you, we, they menggunakan do dan she, he, it menggunakan does. I do, she does, do you, does she. Ada contoh dialog singkat berikut ini yang berkaitan dengan penggunaan have dan do, atau have has dan do does. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. There are. Penggunaan there is ditambahkan dengan singular noun atau kata benda tunggal. For example, there is 1 pencil. There are itu ditambahkan dengan kata benda jamak atau plural noun. For example, there are 2 pencils. Prepositional place. Ada behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, dan on. Behind di belakang, in front of di depan, next to di sebelah, between di antara, near dekat, above di atas, below di bawah, in di dalam, on di atas permukaan. How many plates are there on the table? Ada berapa piring di atas meja? There are 5 plates on the table. Ada 5 piring di atas meja. Okay, thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.